Siang, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Oh, siapa yang datang ini? Oh, sungguh hari yang luar biasa. Aku sangat cantik dan bebas. Wow, aku sangat bagus sekali. Halo semuanya. Kamu tahu kenapa aku tidak merasa sakit lagi? Aku masih muda dan segar, terutama jika punya teman sekamar seperti itu. Halo teman-teman, tenanglah. Aku punya teman untuk menghilang. Dapatkah seorang beriku petunjuk? Ada apa ini? Baiklah, aku akan masuk sendiri. Halo semua. Apa kamu ingin menunjukkan sesuatu? Bagaimana dengan ini? Iya, itu adalah hamster balon kesukaanmu. Kuharap mereka membantumu cepat sembuh. Apa? Ayolah, kamu merusaknya. Dadah, aku mendingan main telepon. Sungguh hari yang indah di tempat kerja. Berhenti. Karena kamu akan pergi dengan hewan itu. Ini rumah sakit, Nona. Kami tidak mengizinkan hewan masuk. Oke, masuklah ke sini. Dia akan menunggu di sini. Apa masalahmu? Apa? Kami tidak bisa melakukan itu dengan hewan. Apa yang harus kulakukan dengan Steffi, anjingku yang setia? Mungkin denganku tidak terlalu sakit. Iya, memang. Baiklah, kita akan memikirkan sesuatu. Oh, aku bisa berpura-pura buta. Lalu anjing kesayanganku, Steffi, akan diizinkan masuk sebagai anjing pemandu. Aku harus mencobanya. Oke, aku tidak bisa melihat apapun. Oh, halo, aku tidak bisa melihat. Beraninya menyerang orang buta. Apa yang kau lakukan di situ? Oke. Oh, kamu buta. Silakan masuk. Pegang tali pancingmu. Ups, ada bola jatuh. Apa, Steffi? Tidak! Anak nakal, ini dia Steffi. Aku akan menangkapmu. Aku akan datang menjemputmu. Sebulan tanpa tulang manis. Kemana kamu berlari? Oke, bisa kamu pegang ini? Aku akan menangkapmu. Tahan di sana. Ayo, pelan-pelan. Kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkannya penglihatan tiba-tiba. Keluarlah dari rumah sakit bersama anjingmu. Kita harus membersihkan sedikit. Oh, selamat siang. Kamu punya bayi? Itu sangat lucu. Dan aku punya mainan untuk bayimu. Lihatlah, coba kulihat. Kamu dia tertidur, tidak bisa. Oh, baiklah. Aku punya anjing di sana. Maaf, aku mengikuti beberapa tes dan aku takut pergi sendirian. Tak bisa kamu berjalan dengan putriku? Baiklah, aku mengerti. Kami tidak akan melihatmu lagi. Setidaknya aku bisa menyimpan mainan itu. Oh, kemana kamu akan pergi? Tunggu sebentar. Apa itu marmut? Jangan bergerak. Kembalilah dia ke sini karena kami tidak mengizinkan binatang masuk. Maafkan aku, tapi kamu tidak bisa membuat aturan. Dia akan dikembalikan setelah kamu selesai. Apa maksudmu tidak bisa melakukan dengan hewan? Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa pergi tanpa kecoa kecilku yang lucu. Orang itu mendapatkan pukulan yang bagus. Oh, dia memberikanku ide. Aku bisa membalut kepalaku dengan perban dan menaruh toples berisi kecoa di dalamnya. Maka perawat pasti akan mengizinkan aku masuk karena aku punya benjolan besar. Aduh, kepalaku sakit. Selamat siang. Apa yang mengganggumu? Oh, aku hanya melihat benjolan besar seperti film kartun. Baiklah, silakan masuk. Aku tidak percaya Daisy bisa seperti itu. Aduh, kepalaku sakit. Halo, Nenek. Kamu pikir itu benjolan? Kamu tidak percaya. Dia adalah kecoa peliharaanku. Mereka sangat lucu dan tidak bisa aku berpisah dengan mereka. Mereka membantuku sembuh. Nenek, kamu mau kemana? Mereka tidak berbahaya. Halo perawat, aku di sini untuk mengganti pakaian dan membawa temanku. Tidak boleh bawa peliharaan. Ini keterlaluan. Jika aku tidak tahu, aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit kamu. Ini keterlaluan. Apa? Tidak ada binatang. Tapi bagaimana dengan ikanku? Kita harus memikirkan sesuatu. Oh betul, aku punya ide. Aku akan menaruh ikan di tangki ke dalam infus. Dengan begitu aku bisa membawa mereka melewati stasiun perawat. Aku akan membuat seolah aku mempunyai infus. Bagus. Kita harus menguji motedoku sekarang. Ayo. Oh, halo. Aku sangat sakit. Tidak mungkin. Itu mengerikan. Silakan masuk. Selamat siang, kakek. Aku teman barumu. Dan aku berhasil menyelundupkan ikanku. Kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih bagus. Oh, batuk. Aku benar-benar membuatku kesal. Aku harus minum. Seperti ada yang aneh dengan ini. Apakah ini ku minum air ikan? Mengerikan. Apa ini milikmu? Kamu tidak boleh membawa binatang ke sini. Menjijikan.
Oh Tuhan, apa-apa ini? Siapa yang membawa ini ke rumah sakit? Ini bukan klinik dokter hewan, ini rumah sakit untuk manusia. Kamu harus pergi. Ini hanya untuk manusia. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa untuk menyelundupkan tikusku. Oh, aku punya ide. Kalau begitu, kita masuk melalui saluran ventilasi ke kamar seperti mata-mata. Halo, aku tidak memiliki siapapun. Oh, baiklah, dompetmu. Lihatlah, aku tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam tasmu? Bingo. Keju, kenapa kamu butuh dia? Ini aneh sekali. Apa kamu melakukan untuk suatu? Oh, baiklah, kalau gitu silakan masuk. Thank you. Halo, aku teman rumahmu yang baru. Diamlah. Aku bertemu dengan seorang teman. Mia, ada keju yang menunggumu di sini. Kamu sangat pintar sekali. Kamu boleh berjalan sendiri dan langsung masuk ke kamarku. Itu hebat. Kamu boleh makan. Oh, giliran kerja akan berakhir. Sebentar, jangan bergerak. Kami tidak mengizinkan hewan peliharaan dan hamster ini akan menunggu di sini. Silakan masuk. What? Apa? Tidak ada peliharaan? Kenapa bisa? Aku harus memikirkan sesuatu. Lizzie harus ikut denganku. Oh, aku pikir koki lokal harus membantuku. Atau lebih tepatnya troli panci dan wajan. Benar, aku hanya perlu menyelinap dengan seragam dan troli makanan. Aku akan menyembunyikan siput di sini. Menutupinya dengan bubur, dan kita siap berangkat. Oh, kamu lagi. Ada hal bagus apa di hari ini? Apa itu? Bubur. Itu menjijikan. Silakan masuklah. Berhasil. Kenapa kita tidak makan bubur? Aku akan memberimu makanan yang enak agar kamu cepat sembuh. Ini adalah obat terbaik. Itu Lizzieku. Oh, aku sangat merindukanmu, sayang. Panas sekali. Oh, berhenti. Tidak boleh masuk. Kura-kura, kamu harus tunggu di sini. Dia akan menunggumu sampai nanti kamu selesai. Silakan masuk. Apa tidak ada binatang peliharaan? Tapi aku tidak bisa pergi 1 menit tanpanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Kita harus mikirkan sesuatu. Oh, betul. Aku bisa menyembunyikannya di bawah aksesoris. Packal duduk diam di atas kepalaku. Sebentar, aku akan pakai topi dan syal. Bagus sekali. Sekarang aku bisa mencoba menyelinap masuk. Kita akan berpura-pura terserang flu. Dingin sekali. Suhuku 39,9. Halo, perawat, aku butuh bantuan dokter. Tidak ada hewan peliharaan, hanya flu. Silakan masuk, tidak ada seorang pun bersamamu. Meskipun banyak orang yang mencoba menyelinapkan masuk hari ini. Tapi sebentar, aku akan menangkapmu. Kamu pergi dari sini. Kenapa kamu bisa membawa binatangku di shiftku? Kenapa kamu tidak membawa gajah lah? Jill, apa yang kamu makan? Aku mau kentang goreng. Oh, baiklah, itu mudah. Semua bisa melakukannya. Aku yakin membutuhkan minyak. Aku akan masak kentang di suatu tempat. Ayo. Kita akan menaruh minyak ke dalam pan. Dan juga kentang goreng. Aduh. Dia meledak-ledak. Tolong aku. Oh, cucu. Ini harus dilakukan dengan benar. Oh, maaf, Jill. Aku punya sedikit busa padamu. Maaf, sayang. Sini aku bantu bersihkan. Oh, jangan lakukan itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Oh, tidak. Kentang gorengku. Semua berbusa dan gosong. Oh, aku punya ide. Aku selalu membawa KitKat di sakuku. Jika kau mematahkannya menjadi stik, itu tidak bisa dibedakan dengan keripik, tapi kentang goreng. Dengan sedikit gerakan tangan, kita punya coklat stick. Ayo kita taruh di dalam paketnya dan juga di atas piring. Kita tidak boleh melupakan juga sausnya dan juga sirup coklat pasti berhasil. Bagaimana? Kalian menyukai? No. Ini sangat buruk. Sekarang aku akan menunjukkan cara memasak. Yes. Pertama, singkirkan kentang goreng beku. Karena itu bukan untuk kita. Kita butuhkan kentang biasa dan kita potong. Oh ya, dengan sedikit gerakan tangan, aku profesional. Aku selalu memakai kentang klasik. Sekarang kita pakai resep Cina kuno.
Kita meletakkan kentang di antara sumpit dan juga mengirisnya. Tapi tidak sampai habis. Taruh semuanya di atas tusuk sate. Sempurna. Sekarang kita perlu memasukkan ke dalam oven dan menunggu sampai siap. Oh, itu sangat keren. Aku memutuskan untuk merebus kentangku. Aku rasa ini akan lebih mudah untuk memasak kentang favorit dengan cara ini. Kita harus menghancurkan kentangnya. Ini akan menjadi kentang tumbuk. Selesai. Sekarang jangan lupa untuk memberi garam dan sedikit tepung. Ini dia. Lalu campur semuanya. Baiklah, selesai. Kita punya adonan kentang yang cantik. Oh, maaf. Aku akan menggiling dengan roller. Bagus. Dan juga jangan lupa mak favoritku ada di atas untuk memotong lingkaran. Keren. Kita akan memotong wajah dengan senyuman. Aku akan taruh yang senyum di sini untuk cucuku. Sekarang kita taruh untuk di oven untuk dimasak. Kentang cantikku sudah siap. Oh, rasanya terlihat enak. Tapi aku tidak bisa membiarkan kentang tanpa saus. Jadi aku akan membuat saus tomat sendiri. Aku butuh sebuah tomat dan kita masukkan ke dalam blender. Nyalakan dan haluskan semua menjadi bubur tomat. Baiklah, selesai. Tuang semuanya ke dalam mangkuk dan jangan lupa daun basil. Sempurna. Oh, enak sekali. Dan apa yang aku punya? Wow, ini sangat lucu. Hei, Jill, ini bukan untukmu. Jadi, aku akan menggunakan saus tomat biasa untuk sausnya. Aku tidak malu karena aku sendiri adalah penggemar saus tomat. Lihatlah dia. Mari kita pergi ke Monica untuk mencoba. Monica, lihatlah. Wow, ini sangat lucu. Mari kita coba. Wow, ini lezat. Aku mau lagi. Enak sekali. Nenek, kau ajaib. Apa yang ada di sini? Apakah ini kentang McDonald? Oh, bukan. Bukan. Ayo kita coba dengan sausnya. Oh, ini adalah sirup coklat dan KitKat. Keren, kakak. Apa yang dibuat oleh Koki? Ini sedikit aneh. Membosankan. Hah? Pure tomat? Tidak mengesankan. Baiklah, kalau begitu aku memilih Nenek sebagai pemenangnya. Oh, aku? Seriuskah? Mari kita berpelukan, sayang. Apa yang diinginkan baik kali ini? Tunjukkan pada kami. Wow, ini adalah sandwich. Itu keren. Ayo kita buat. Apa kalian siap? Jadi ini bahkan bukan makanan. Itu hanya camilan biasa. Aku akan menaruh roti dan juga kita tunggu sebentar. Oh, ini adalah... kau menakutkanku. Oh, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Aku akan kembali memasak. Aku membuat sandwich selai kacang dengan selai stroberi khasku. Monica kecil pasti melahap semuanya. Baunya sangat enak. Ayo aku taruh di bagian lainnya. Dan ini dia. Inilah roti lapis buatanku. Teman-teman, aku memiliki semua sudah selesai. Wow, sandwichmu terlihat sangat lezat. Oh iya, maafkan. Aku bisa makannya sendiri. Oke. Semua aku akan membuat untuk adik Monikaku. Ini akan menjadi karya yang paling bagus. Aku akan membuat ham dan keju klasik. Ini sempurna. Semakin tinggi semakin baik. Sekarang kita perlu sedikit mayones agar tidak terlalu kering. Oh iya, sempurna. Celupkan semuanya ke dalam keripik Cheetos favoritku. Kita harus menghancurkannya dulu.
Baiklah, sempurna. Kita bagus mendapatkannya, tapi tidak semua saja. Aku harus menggoreng sandwich dengan minyak. Jadi kejunya bisa meleleh sampai ke Cina. Ya, itu dia. Selesai. Ini baru namanya kelezatan yang luar biasa. Aku benar-benar meneteskan air liur. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku akan mulai membuat roti lapis sejak lama. Tapi aku membuat rotiku sendiri dan aku akan mewarnainya dulu. Dan inilah yang aku buat. Kita akan menggilingnya dengan roller pin profesional. Dan ini akan menjadi warna pelangi. Kita taruh ke dalam oven untuk dibakar. Untung saja aku memiliki oven yang sangat kuat, jadi melakukan dalam sekejap. Sempurna. Bu, apa begitu enak? Koki, apakah itu kamu? Tentu saja. Ini adalah roti yang sempurna. Terima kasih Nenek atas pujiannya. Kamu juga hebat, tapi tentu saja tidak dalam hal memasak. Oke, mengiris roti dan juga menambahkan topping. Aku pasti lebih banyak keju pelangi. Ini benar-benar keju yang dibuat khusus untukku. Ditanam di ladang tempat unicorn merumput. Selesai. Wow, semua sandwichnya sangat berbeda. Dan yang satu ini sangat besar. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Apa isinya? Keju dan ham. Apa yang selanjutnya? Ini terlihat sederhana, tapi mari kita coba. Ya, enak. Apa selanjutnya? Wow, roti lapis keju pelangi. Tapi bagaimana rasanya? Ya lumayan. Aku telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kakak. Dan roti lapis raksasanya yang enak. Oh ya, aku yang terbaik. Aku tidak mau mengganggu siapapun, tapi Monica sedang dalam menggambar. Tunjukkan, sayang, apa yang kamu inginkan? Wow, itu adalah telur orak-arik. Koki ahli dalam hal ini, dan Nenek membuat ini setiap pagi. Kakak akan memikirkan sesuatu. Baiklah, kenapa kalian tidak mulai memasak? Oke, siapapun yang bisa membuat telur orak-arik itu sangat mudah. Tapi aku benci untuk merusak telurku. Oh, si malang. Kita harus segera sedikit membersihkannya. Menjijikan. Ayo kita nyalakan api dan kita tonton. Oh, sangat hebat. Sekarang Nenek akan menunjukkan telur yang lebih menarik. Aku butuh paprika kuning manis. Ayo kita bersihkan. Bagus, ini dia. Kita hanya memotong-motongnya tentu saja. Lalu kita memiliki cincin-cincin ini. Ini sangat enak. Dan kita taruh sedikit minyak dalam penggorengan. Lalu kita taruh paprikanya di atasnya. Oh, Jill, apa kamu semua mewarnainya? Baiklah, kita hancurkan telurnya ke dalamnya. Ayo kita memasak. Oh, ini sangat bagus. Hidangan ini mengingatkanku pada bunga. Taruh semuanya di atas piring dan itu selesai. Oh, Nenek. Aku perlu mengambil beberapa telur dan memecahkannya ke dalam mangkuk. Bagus, itu sudah cukup. Sekarang aku membutuhkan alat dapur baruku untuk membuang kuning telur. Dan juga membiarkan putihnya tetap berada di dalam mangkuk. Apa kamu ingin bermain? Oke, ini dia. Wow, ini keren sekali. Ikannya terlihat sangat lucu. Betapa kecilnya seorang anak untuk bahagia. Yang aku butuhkan adalah mixer yang bagus untuk mengocok putih telur sampai jadi busa. Oh, konsistensi yang sempurna. Sekarang kita taruh semuanya di atas perkamen. Yes. Dan masukkan ke dalam oven sampai dia matang. Ini akan memakan sedikit waktu. Jill, apa kau ingin aku menunjukkan sesuatu? Ini kelinci, tapi aku tidak akan berikan padamu. Haha, aku akan butuhkan kelinci ini untuk membuat telur kelinci. Ini akan menjadi luar biasa.
tapi juga akan lezat. Tuangkan putih telur dan jangan lupa juga kuning telurnya. Itu akan sangat bagus untuk dilihat. Sekarang kita harus memasak semuanya. Oh, hidungku berbau gosong. Oh tidak, aku lupa tentang telurku. Aku harusnya memberikannya pada Monica. Tapi aku punya ide. Aku bisa membuat telur orak-arik yogurt. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku pernah melihat ini dalam TikTok. Ayo kita mulai. Kita harus menaruh yogurtnya ke dalam piring. Oh, iya. Maafkan aku, Nenek. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Oh, ini sedikit susah. Oh, bagaimana kita bukanya? Ayo. Ups. Apa ini? Aku akan mencoba. Ini sangat mudah dibuka. Itu punyaku, adik. Terima kasih. Tapi aku bahkan belum mencoba. Monica bisa membuka kalengnya. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku akan butuh buah persik. Ini akan menjadi kuning telur. Ini dia. Dan aku butuh sayuran. Taruh rumput di atas piring. Dan aku punya kelinci di atasnya. Ini selesai. Oh, awan tupai ini sangat terlihat bagus seperti sinar matahari. Oh, wow. Aku sudah menunggu begitu lama. Ayo kita coba dengan garpu dan pisau. Aku akan coba punya Nenek. Ayo kita lihat. Baiklah, ini sedikit aneh tapi enak. Terima kasih, Nenek. Ada apa di sini? Ini keren juga, tapi tidak seperti telur. Ayo kita coba. Wow, aku tidak pernah mencoba seperti ini sebelumnya. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, itu yogurt. Bagus. Ayo kita coba selanjutnya. Apa ini? Keren. Oh, ini ternyata bagus. Dan ini juga ahuan telur. Wow, ini benar-benar sempurna. Baiklah, Koki adalah pemenangnya. Oh, akhirnya. Itu adalah bakatku. Yeay, enak. Sejuta suka untuk semua orang. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik.
Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Okay. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah.
ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.